Mudah-mudahan Allah memberi kita kesempatan untuk mengakhiri hidup kita dengan iman dan soleh, beramal soleh, sehingga kita termasuk yang mengakhiri dengan husnul khotimah. Rasulullah SAW dikutip oleh sahabat bernama Jabir, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba Allah besok akan dibangkitkan di hari kiamat sesuai dengan keadaan dia waktu meninggal. Nah, ini berarti penting bagi kita. Kita berharap kita meninggal dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah. Saya punya teman yang wafat waktu itu sedang sujud. Istrinya mundar-mandir ke depan, terus ke belakang, lengok ke kamar, suaminya masih sholat. Kok tidak selesai-selesai, ternyata sujudnya itu mengakhiri kehidupannya. Jadi Rasulullah mengatakan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba Allah besok akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan pada waktu dia meninggal. Oleh karena itu penting ini kita usahakan. Rasulullah juga memberi keterangan kepada Umar waktu itu. Rasulullah ditanya, Rasulullah dikutip oleh Umar pada suatu saat ada seseorang yang bertanya mengenai jihad dan perang di jalan Allah. Terus Rasulullah menjawab, kalau kamu dibunuh dalam keadaan kamu sabar dan mengharapkan pahala dari Allah, maka besok ketika kamu dibangkitkan di hari kiamat, kamu akan dibangkitkan dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Tapi kalau kamu perang hanya dalam rangka pamer dan gagah-gagahan, maka kamu akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan pamer dan gagah-gagahan. Ringkasnya, kamu akan dibangkitkan oleh Allah seperti keadaanmu baik pada waktu perang maupun kamu dibunuh. Jadi perang pun, kalau perangnya itu niatnya salah, maka ketika dibangkitkan ya dengan kesalahan itu. Meskipun perang itu di jalan Allah, membela Allah dan Rasulnya, kalau niatnya pamer dan sombong, ya pamer dan sombongnya itu yang dinilai. Oleh karena itu kita harapkan saudara-saudara kita seperti Pak Firdaus dan Pak Abdul Khalik, mudah-mudahan saat itu memang betul-betul dalam keadaan sabar, menerima ketentuan Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Sehingga dengan demikian besok ketika dibangkitkan, mudah-mudahan mereka demikian juga. Jadi berarti layak masuk surga. Ya. Dua hadis tersebut memberi pelajaran antara lain bahwa di samping memohon kepada Allah, kita mesti mengusahakan sendiri agar kita meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah. Jadi tidak cukup hanya berdoa saja, tapi kita usahakan. Mari kita pelajari apa saja tanda-tanda seseorang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, tanda lahiriah ya. Dan usaha apa saja yang bisa kita lakukan agar kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tanda yang paling jelas adalah bahwa seseorang yang husnul khotimah itu meninggalnya dalam keadaan tenang. Dalam keadaan tenang ini bisa kita kutip dari Al-Quran yang insya Allah kita semua sudah hafal. Allah memanggil orang yang wafat itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Jadi pada saat wafat itu disambut oleh Allah. Menyambutnya itu dengan menyebut ketentramannya dia. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu
dalam keadaan engkau ridho dan Allah pun ridho. Karena Allah ridho dan kamu ridho, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah bersama-sama dengan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi orang yang dipanggil ini dipanggil dengan jiwa yang tenang, kita usahakan jiwa kita tenang. Lalu usaha apa yang bisa kita lakukan supaya kita tenang? Ada beberapa cara, ada beberapa cara supaya jiwa kita tenang. Antara lain misalnya ini, Allah berfirman di surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Para kekasih Allah adalah orang-orang yang beriman dan hatinya tentram karena dia menyebut atau ingat Allah. Jadi kalau ada seseorang dia beriman dan kalau dia ingat Allah langsung tenang, itu indikasi. Nah, kita bisa tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hati bisa tenang dengan mengingat Allah. Nah, kita latih diri kita dengan zikir sampai kita merasakan tenang ketika zikir. Kalau kita zikir kok tidak ada rasa tenang yang muncul, berarti cara zikirnya kurang pas. Kita latih lagi, kita latih lagi. Ada tanda lain yang bisa ditengarai oleh orang lain. Ini hadisnya ringkas sekali dan perlu pencernaan, perlu dicerna dengan baik. Buraidah cerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minu yamutu bi'araqil jabin. Seorang mukmin itu ketika wafat, dia berkeringat keningnya. Apa hubungannya dengan orang mukmin? Hubungannya orang mukmin dengan keringat di kening. Para ulama pada mengomentari hadis ini bahwa orang yang wafat dengan keadaan baik, maka orang itu akan disambut tadi ayat yang kita baca, ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, yang menyambut Allah. Tentu Allah bisa mewakilkan kepada malaikatnya karena kita tidak bisa melihat Allah secara langsung. Secara langsung kita tidak melihat Allah, tetapi Allah sendiri menyambut. Terus penampakannya itu diwakili oleh malaikat. Nah, malaikatnya itu memanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, di hadis ini para ulama menafsirkannya bahwa para malaikat yang hadir di situ itu menunjukkan bakal tempatnya dia. Jadi setiap orang yang akan wafat itu ditunjukkan itu tempat yang kamu akan tinggali besok ketika kamu dibangkitkan. Nah, orang mukmin itu ditunjuki bukan gambar ya. Jadi dia diberi kesempatan untuk melihat tempat tinggal dia di surga. Karena dia melihat tempat yang akan dia tinggali itu surga begitu nikmat, dia antusias. Nah, antusiasnya itu membuat dia berkeringat. Jadi beda dengan orang yang kafir, orang yang tidak beriman. Itu para malaikatnya tidak hanya satu. Ada malaikat yang bertugas menarik rohnya, ada malaikat yang gebukin dia, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Karena dipukul kesakitan. Jadi wajahnya tidak senyum karena dia tidak melihat tempat yang indah. Ya. Jadi itu kira-kira dua indikasi yang bisa kita lihat dari luar. Tentu hakikatnya itu Allah yang Maha Tahu. Berikut ini beberapa cara yang bisa kita lakukan
dengan harapan bahwa kita nanti bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah. Antara lain, kita usahakan selalu tunduk kepada Allah, sehingga kita bisa memenuhi anjuran Allah seperti berikut. Allah menganjurkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan benar-benar takwa. Jadi haqqa tuqatih, dengan benar-benar takwa. Jadi ketakwaan itu pegang teguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati sedangkan kamu jangan sampai kamu mati kecuali kamu dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Ya, muslimun ini artinya berserah diri. Jadi kalau kita itu bertakwa itu kan nurut, kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Karena kita nurut, itu berarti kita berserah diri. Nah, kita jaga supaya kita dalam keadaan begitu terus-menerus, sehingga ketika malaikat itu mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan nurut. Nah, kalau nurut, kira-kira kan dia sedang melakukan perintah Allah, sedang sholat, sedang membaca Quran, sedang dzikir, sedang puasa dan sebagainya. Jadi kita usahakan selalu tunduk pada Allah. Cara yang lain, cara itu kita bisa merangkap ya. Cara yang pertama tadi kita laksanakan, juga kita laksanakan cara-cara yang lain. Ya. Cara yang lain, kita berprasangka baik kepada Allah. Kita usahakan pola pikir kita selalu positif terhadap kejadian yang kita alami. Karena apapun yang terjadi berkenaan dengan kehidupan kita, itu tidak akan lepas dari qudrah dan iradahnya Allah. Tidak lepas dari kekuasaan dan kehendaknya Allah. Bahwa sekarang ada COVID, itu sudah dikehendaki Allah dan itu kekuasaan Allah. Maka ya sudah, kita pasrah saja. Dan Allah pasti punya program sendiri. Ketika mengenakan COVID ini, apakah COVID ini man-made atau tidak? Man-made jadi direkayasa atau dibuat oleh orang atau tidak? Tapi yang faktanya itu terjadi. Berarti itu sesuai dengan kodrahnya Allah. Dan Allah pasti punya program di situ. Karena tidak mungkin Allah melakukan sesuatu tanpa tujuan. Oleh karena itu, kita mesti berprasangka baik. Pasti Allah maunya baik. Kalau kita lihat negatifnya, ya jelas negatif. Ya, jelas negatif. Misalnya dalam bisnis. Gara-gara COVID, lalu banyak orang berdagang itu tidak laku. Kita lihat warung-warung rumah makan banyak yang tutup, toko juga begitu. Tapi coba kita lihat, dulu itu toko-toko yang laris itu supermarket atau si mall yang besar-besar. Mall yang besar-besar itu barang dagangannya itu tidak disediakan sendiri oleh pemilik mall. Barang dagangan itu disuplai oleh orang per orang atau perusahaan yang nitip barang di situ. Nah, itu perjanjiannya itu macam-macam. Ada yang nanti uang lakunya itu dibayarkan setelah 3 bulan karena dibutuhkan proses. Jadi kalau ada orang beli sayur di mall, membayarnya ke mall itu, pengelola mall, kemudian pengelola mall nyortir, milah-milah, ini punya siapa, ini punya siapa, itu dibutuhkan 3 bulan kata mereka. Alhasil, penjual sayur yang umumnya itu orang kecil, dia harus punya modal sebanyak 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan baru dibayar. Jadi orang kecil memberi subsidi kepada orang kaya. Dan itu dikeruk dari orang miskin ke orang duitnya lari ke orang kaya. Nah, sekarang karena mal-mal nggak laku,
Jadi pemerasan, mohon maaf saya mengatakan pemerasan dari orang kaya oleh orang kaya terhadap orang miskin menjadi makin kecil. Ya, bagus kan. Terus tentu orang yang bisa mempertahankan ekonominya atau bisnisnya itu orang-orang yang pandai menyesuaikan diri. Jadi itu orang Islam itu memang harus pandai menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah. Nah, orang yang pandai menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah itu disebut orang yang fleksibel. Fleksibel itu sangat penting di dalam apapun, ya, dalam bisnis maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Bukankah di dalam rumah tangga kita dulu kita tidak punya anak, berubah menjadi punya anak. Dulu anaknya kecil menjadi besar, terus anak menjadi dewasa, lalu terus anak-anak itu punya suami atau istri, terus punya cucu, kita menjadi makin lemah. Kita selalu berubah. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri, sengsara hidup kita. Nah, kita selalu berprasangka baik kepada Allah bahwa aku dibuat makin hari makin lemah. Baik. Karena kalau kita tidak pernah lemah, nanti kapan kita meninggal? Hidup ini tugas. Kalau masa kita mau disuruh mencari penghasilan itu dari dulu sampai tua begitu, kita kan sering mengatakan gantian kamu anak-anak yang mencari penghasilan. Jadi kita sendiri kepingin istirahat. Nah, anak-anak itu tidak akan mau gantian kalau melihat orang tuanya masih gagah. Begitu anak-anak melihat orang tuanya makin lemah, kasihan orang tuaku, biar orang tuaku di rumah saja, aku yang kerja. Jadi tua kita, lemah kita itu dipakai oleh Allah untuk memotivasi anak-anak supaya mau bangkit. Tuh, lihat tuh orang tuamu, kamu gak mau menolong. Kamu kan dulu ditolong oleh orang tuamu. Ya, jadi semua kejadian itu baik adanya. Terus kalau kita berprasangka baik kepada Allah, kita juga berprasangka bahwa insya Allah aku besok masuk surga. Perlu kita berprasangka baik seperti itu. Jadi hidup kita menganggap bahwa semua baik. Ketika kita punya duit banyak, baik. Ketika punya duit sedikit, baik. Ketika kita sehat, baik. Ketika kita sakit juga baik. Nah, itu nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah, kita mulai dari kita diwafatkan, itu malaikat mewafatkannya itu dengan hati-hati. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang semacam itu akan diwafatkan oleh malaikat. Malaikat itu melakukannya thayyibin, dengan cara yang baik. Seraya mengatakan, salamun alaikum, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat bagi kalian, silahkan masuk ke surga disebabkan perbuatanmu sendiri. Nah, keterangan lengkapnya itu bisa itu tadi yang saya baca itu ayat 32, bisa nanti dibaca sendiri mulai dari ayat 30 sampai 32 ya. Terus saya lanjutkan. Termasuk cara mempersiapkan diri agar husnul khotimah adalah sering mengulang-ulang kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Itu sering kita ucapkan. Ada hadis yang tidak saya cantumkan di sini. Rasulullah menganjurkan jaddidu imanakum. Perbaharuilah imanmu. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana cara memperbaharui? Cara memperbaharui sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Ya, karena kita dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang itu ada ide atau ada keinginan yang kita sendiri nggak nyadar, ternyata itu bisa musyrik. Ya. Banyak kejadian di kehidupan ini yang bisa membelokkan seorang mukmin menjadi musyrik. Saya kasih contoh. Ini dalam keadaan COVID semacam ini, kalau kita tanya kepada rumah sakit atau dokter, setiap orang itu biayanya berapa sih untuk COVID sampai sembuh? Itu biayanya bisa sampai 300 sampai 400 juta. Dari mana itu kita duit?
Ya untuk orang yang kaya raya bisa lah, gampang itu, kecil. Tapi untuk rata-rata orang sulit. Dan paling tidak harus menjual rumah. Menjual rumah dalam keadaan seperti ini sulitnya setengah mati. Terus orang yang semacam itu khawatir, wah kalau aku kena COVID gimana nih, aku nggak punya biaya. Lalu dia mengasurasikan dirinya, pergi ke perusahaan asuransi COVID. Terus dia bilang, aku udah tenang, aku sudah asuransikan diriku, sehingga kalau ada COVID, aku beres. Hati-hati, ini bisa bikin musyrik. Dia kalau tenangnya gara-gara asuransi, itu sudah belok. Seharusnya dia merasa tenang karena dijamin oleh Allah. Jadi bergeser, asalnya dia menyandarkan diri kepada Allah, bergeser kepada menyandarkan diri pada asuransi. Silakan mau asuransi, tapi jangan menggeser pola pikir bahwa yang menjamin hidupku adalah Allah. Jadi, kalau misalnya membayar asuransi, misalnya anak kita yang membiayai atau saudara kita membiayai, ya udah, kalau kamu belikan nggak apa-apa. Tapi mudah-mudahan aku tidak pernah memanfaatkan asuransi itu. Kalau tidak pernah memanfaatkan kan berarti kita sehat. Ya. Nah, jadi kita latihan setiap hari, kita ulang-ulang la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya akhir ucapan kita itu la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kata-kata terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini masih ingat dulu tuh ada informasi dari WA yang beredar bahwa ada seorang perawat yang sering mendampingi orang sakit serius sampai wafatnya. Terus orang itu tugasnya, karena dia di rumah sakit yang pakai label Islam, maka dia menerapkan ajaran Islam. Orang-orang yang mendekati wafat begini ditalkin, dituntun untuk mengucapkan la ilaha illallah. Itu ternyata lebih dari separuh dari mereka itu sulit mengucapkan la ilaha illallah meskipun mereka beragama Islam. Jadi tidak gampang. Kelihatannya sih hanya la ilaha illallah aku bisa. Tapi nyatanya nanti tidak akan gampang itu. Itu mantan direkturnya rumah sakit itu juga suka cerita bahwa kebanyakan itu orang dituntun itu tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ya, latihannya tiap hari kita sering mengucapkan la ilaha illallah. Juga sangat penting untuk mempersiapkan diri adalah kita hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Kalau zaman Rasulullah, hijrah itu pindah dari Makkah ke Madinah. Pergi dari meninggalkan daerah perang yang berbahaya menuju ke daerah damai supaya bisa melaksanakan keimanannya. Sekarang kalau negara kita ini aman, hijrah itu dengan cara niat dan berubah perilaku. Kalau dulu kita suka bohong, sekarang kita hijrah tidak pernah bohong lagi. Kalau dulu pernah berbisnis yang pakai sogok menyogok, sekarang nggak ada lagi. Udah pokoknya berubah dari kegiatan yang dulunya mengandung dosa, sekarang tinggalkan. Dan seterusnya ya. Jadi kalau ada kebiasaan buruk yang kita lakukan dulu, mulai sekarang kita tinggalkan, lalu kita ganti dengan kebiasaan baik. Itu namanya hijrah. Allah berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang yang beriman dan berhijrah. Setelah berhijrah mereka berjihad, bekerja keras di jalan Allah. Berjihad itu tidak harus perang. Jihad itu artinya kerja keras. Semua kerja keras dalam rangka melaksanakan perintah Allah
dan dalam rangka meninggalkan larangan Allah itu jihad. Bukan hanya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan itu juga jihad. Coba kalau kita itu bekerja di suatu lembaga yang kebanyakan sebagian besar dari orang-orang di lembaga itu korupsi. Itu sulit sekali bagi satu karyawan yang ada di situ itu menghindari korupsi. Jadi menghindari korupsi bagi orang yang semacam itu butuh effort yang keras, butuh jihad. Kalau dia tidak mau melaksanakan, tidak mau ikut-ikutan korupsi, dia akan dikucilkan atau malah dicari-cari kesalahan supaya dia dipecat atau supaya dipindahkan ke tempat lain. Jadi jihad itu kerja keras, berusaha keras untuk melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Adapun perang itu kalau terpaksa. Kalau kita mau melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu dilarang, dan melarangnya itu mengancam akan membunuh, nah kita baru di situ ada perang. Kalau ancamannya tidak sampai membunuh, misalnya aku pecat kamu dari perusahaan ini kalau kamu sholat. Jadi sholat itu harus butuh jihad dia di situ. Terus ya ini kan aku terpaksa, nggak ada, karena ancamannya hanya dipecat. Dipecat itu kehilangan gaji dari perusahaan itu. Masih banyak gaji-gaji dari perusahaan-perusahaan yang lain. Keluar aja dari situ, nanti cari pekerjaan lain. Ya. Setelah berhijrah, kita teruskan selalu beramal soleh, baik berupa amal soleh yang ritual maupun yang tidak ritual. Yang tidak ritual itu muamalah, itu amalan dalam rangka pergaulan dalam kemasyarakatan dengan harapan bahwa kita nanti ketika wafat dalam keadaan seperti itu. Ada hadis yang agak panjang, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan harapan dia mendapatkan ridha Allah dan dia mengakhiri hidupnya dengan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Nah, ini seperti tadi. Berikutnya, wa man shalla salatan ibtigha'a wajhillah. Siapa yang melakukan salat dalam rangka mencari ridha Allah, khutima lahu biha. Dia lalu mengakhiri hidupnya dengan salat, dakhala jannah, dia masuk surga. Wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah. Siapa yang berpuasa dalam rangka mencari ridha Allah, khutima lahu biha dakhala jannah. Lalu dia itu diakhiri hidupnya dengan puasa, dia masuk surga. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Siapa yang suka bersedekah dalam rangka mencari ridha Allah dan kemudian dia meninggal dalam keadaan bersedekah, dia masuk surga. Nah, ini berarti kita tidak hanya cukup la ilaha illallah, kalau bisa kita barengi dengan amal soleh apa saja. Ini diberi contoh banyak beberapa. Jadi kalau kita suka bersedekah, ya biasakan bersedekah. Siapa tahu pada waktu bersedekah terus kita meninggal. Sholat juga begitu. Siapa tahu pas kita sholat duha kita meninggal. Siapa tahu pergi haji kemudian kita meninggal di waktu haji. Ya, ada orang-orang yang kepingin meninggal di Makkah pada waktu haji. Orang-orang semacam itu seringkali sudah tua karena kepingin meninggalnya di sana. Itu semacam ini. Lalu cara lagi yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mencintai Allah. Kita tanamkan di hati kita rasa cinta kepada Allah. Cara menanamkan rasa cinta kepada Allah itu gimana? Ada cara kognitif, bisa juga cara yang sifatnya membina emosi. Yang kognitif dengan pola pikir logika bahwa kita ini egois. Karena kita egois, maka kita mementingkan diri sendiri. Karena kita mementingkan diri sendiri, maka kita punya kecenderungan mencintai orang lain atau barang yang menguntungkan kita. Kalau ada orang suka memberi kita, memberi apa saja yang menguntungkan kita,
kita akan senang sama dia. Sebaliknya kalau ada orang yang suka mengganggu kita, kita akan membenci dia. Nah, kebiasaan itu bisa kita renungkan kembali dan kita sadarkan diri kita bahwa kita ini kan tidak bisa hidup tanpa ditolong oleh Allah. Jadi Allah itu selalu berbuat baik kepada kita. Kalau begitu kita ini dimanjakan oleh Allah. Nah, karena kita dimanjakan oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi mencintai Allah. Nah, kalau kita bisa mencintai Allah, maka kita berharap cinta kita kepada Allah itu akan membuat kita masuk surga. Nah, termasuk mencintai Allah itu mencintai firman-Nya Allah, mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran itu tidak harus seluruh Quran, tapi tentu seluruh Al-Quran kita cintai, tetapi kemudian ada misalnya satu bagian dari Al-Quran, kita ambillah yang paling pendek, paling gampang diucapkan. Aku suka kok. Itu ada cerita begini. Ada seorang yang mengimami di Masjid Quba, di masjid yang di pinggiran kota Madinah waktu itu. Dia setiap rakaat yang membaca surat keras, membaca Fatihah dan suratnya keras, dia baca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Terus habis itu dia membaca surat yang lain. Jadi baca surat Al-Ikhlas, terus baca surat yang lain. Teman-temannya heran, kenapa kok kamu selalu baca surat Ikhlas? Sepertinya kamu menganggap surat Ikhlas itu kecil nilainya, sehingga kamu membaca surat Ikhlas, kamu tambahin lagi dengan surat yang lain. Terus dilaporkan kepada Rasulullah. Rasulullah itu teman kita itu, ngimami selalu pakai Qul Huwallahu Ahad, terus ditambah yang lain. Seolah-olah nggak cukup itu surat Ikhlas, lalu dia mesti tambah yang lain. Kan mestinya surat Ikhlas saja kan cukup. Coba panggil dia, tanya dia, panggil, terus ditanya, kenapa kamu selalu begitu? Kamu tidak menuruti teman-teman. Teman-temannya itu sampai begini, sampai ditantang oleh imamnya itu. Ya aku pokoknya maunya gitu. Kalau kamu nggak mau jadi makmumku, ya udah kamu cari imam lain aja. Nah, orang-orang tidak mau cari imam lain karena kebetulan orang ini bacaan Qur'annya yang paling bagus, yang paling fasih. Jadi ya tetap jadi imam, tapi bertanya-tanya. Lalu ketika ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu begitu? Jawabannya apa? Rasulullah, surat Al-Ikhlas itu isinya tuh sifat-sifatnya Allah. Aku suka mengulang-ulang sifatnya Allah. Qul Huwallahu Ahad, Allah itu satu. Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Aku senang membahas surat itu, membahas tentang Allah. Jawaban Rasulullah apa? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada surat Ikhlas nanti akan menyebabkan kamu masuk surga. Enak kan? Pendek itu. Hanya satu baris kalau kita lihat di mushaf kita. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satu surat pendek yang hanya satu baris bisa mengantarkan kita ke surga. Kuncinya yaitu kita mencintai surat itu. Cintanya kepada surat itu adalah refleksi dari cintanya kepada Allah. Itu tadi orang tadi kan bilang, karena aku mencintai Allah, surat ini membahas sifat-sifatnya Allah, maka aku menjadi suka ayat surat ini. Ada lagi cara yang kebalikan dari itu. Kalau tadi kan melakukan kegiatan-kegiatan baik. Nah, kali ini hindari maksiat. Hindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Menghindarinya gimana? Kita hindari yang pertama pun jangan kita lakukan. Jadi misalnya minuman keras. Coba nih cicipin nih. Ya, kalau saya dulu sering disodori minuman keras, wine gitu misalnya,
dalam suatu acara wawancara, kemudian disodori wine, suruh pilih. Terus teman saya, tuh cobain aja. Enggak, kalau saya mencoba itu berarti saya melakukan yang pertama. Nah, kalau saya sudah melakukan yang pertama, nanti akan punya kecenderungan lakukan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi yang pertama pun sudah kita stop. Enggak, aku tidak akan pernah melakukan yang pertama. Nah, kalau nggak ada pertama, tidak ada yang kedua. Ya. Jadi saya khawatirnya gini loh, pas kita melakukan dosa itu, pas itu mati. Padahal tadi kan dikatakan oleh Rasulullah, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan keadaan waktu dia wafat. Kalau dia wafat dalam keadaan mabuk-mabuk, nanti dibangunkan juga mabuk-mabuk. Enggak, kita nggak mau dibangunkan seperti itu. Nah terus, kalau kita sudah terlanjur banyak melakukan dosa, kira-kira kita ini tidak adalah yang bersih 100%. Kita pasti pernah berdosa. Nah, kita ulang-ulang istighfar. Istighfar itu makin sering makin baik. Rasulullah SAW saja itu mengulang satu hari itu 70-100 kali. Angka yang disebut oleh Rasulullah 70-100 itu bukan angka absolut. Itu untuk menunjukkan banyaknya. Dan banyaknya Rasulullah membaca istighfar itu bisa lebih dari 100. Ya. Itu angka yang semacam itu istri saya punya kebiasaan kalau mau mengatakan banyak, dia bilang 60 kali. Peng swida. Jadi angka swida itu simbol dari berulang-ulang. Nah, Rasulullah menyebut beristighfar 70 kali, 100 kali itu semacam itu. Tapi beda kalau istri saya bilang swida itu sebenarnya itu namanya exaggeration atau hiperbola. Kalau hiperbola itu 5 kali pun sudah dikatakan swida. Tapi kalau Rasulullah enggak. Itu hanya untuk memudahkan orang memahami banyak kali. Jadi lebih dari 100 kali. Ada istighfar yang istimewa. Kalau kita baca dua kali sehari, insya Allah kita meninggalnya masuk surga. Ini sayang tulisannya di situ kok putus-putus ya. Itu padahal saya kirim masih nyambung dan saya dikirim kembali oleh Lydia masih nyambung. Tapi ketika tampil di Zoom kok menjadi putus. Ya. Jadi saya nggak tahu mungkin sistem Zoom-nya itu membuat begitu. Hadisnya ini Rasulullah mengatakan ada sayyidul istighfar. Jadi apa itu? Kalau itu tempat ya dia puncaknya. Tapi kalau itu adalah tokoh ya dia tokoh yang paling utama. Rasulullah menyebutnya sayyid. Sayyid itu pimpinan. Sayyidul istighfar, pimpinannya istighfar. Jadi pokoknya yang istighfar yang paling top dah. Itu kamu mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dik mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah mengatakan siapa yang membaca ini di waktu siang hari dengan penuh keyakinan, maka kalau dia meninggal dunia pada hari itu sebelum sore hari, sebelum malam hari, maka dia masuk surga. Jadi kalau kita baca pagi hari habis subuh, terus kita dalam hari itu sampai matahari terbenam, sebelum matahari terbenam kita wafat, maka Rasulullah mengatakan masuk surga kamu. Wa man qalaha minal lail, kalau ada orang membacanya itu di malam hari, misalnya habis maghrib, dia baca. Wa huwa muqinun biha, dia membacanya dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal sebelum subuh. Fa huwa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari. Coba, enak kan? Istighfar sekali, tetapi
bisa berlaku untuk 1 hari. Tapi ada yang disebutkan oleh Rasulullah di sini, penuh keyakinan. Artinya tidak hanya di bibir. Gini, Allahumma anta rabbi, Tuhan, Allah, engkau adalah Tuhan yang mengatur aku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Engkau telah menciptakan aku, karena itu aku adalah hambamu. Karena aku adalah hambamu, maka aku berjanji akan melaksanakan apa yang engkau perintahkan kepadaku. Aku berjanji akan melaksanakan apapun yang engkau anjurkan ke aku, semampu saya. Pakai semampu saya. Karena itu saya mohon perlindunganmu Allah, jangan sampai saya berbuat buruk. Aku mengakui bahwa engkau memberikan aku kenikmatan berupa kehidupan, berupa kesehatan, berupa rezeki. Tapi aku juga mengakui bahwa kadang-kadang aku berbuat dosa dengan pemberianmu itu. Engkau memberi aku tangan, tetapi kadang-kadang tangan itu aku pakai untuk berbuat dosa. Engkau memberi aku rezeki, uang. Kadang-kadang aku berbuat dosa dengan menggunakan uang itu. Oleh karena itu ampunilah saya. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Nah, ini kita ucapkan dengan penuh perhatian, dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan, maka insya Allah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah itu bisa terlaksana. Cara satu lagi, ini saya sedikit mengulang tadi, yaitu sabar ketika menghadapi wabah COVID dalam hal ini. Hadisnya itu dari Ibu Aisyah, istri Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada Rasulullah tentang wabah. Rasulullah, beritahulah saya tentang ta'un. Ta'un itu epidemik. Epidemik kalau di lokal disebut epidemik, kalau sampai mendunia disebut pandemik. Lalu Rasulullah memberitahukan bahwa wabah itu siksaan. Siksaan itu artinya orang yang kena wabah kan jadi sakit, menjadi badannya demam, tidak bisa bernafas dan sebagainya. Itu kan siksaan. Jadi wabah itu azab, siksaan. Siksaan yang diturunkan oleh Allah dikenakan kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau Allah tidak menghendaki ya nggak kena. Nah, kalau menimpa orang itu menjadi rahmah bagi orang yang beriman, rahmatan lil mu'minin. Tidak ada seseorang yang mukmin dia terkena pandemik atau epidemik, kemudian dia tetap tinggal di kotanya, di daerahnya dengan sabar. Ya sudah, sabar, aku nggak usah pergi-pergi. Jadi sementara ini nggak usah pergi kemana-mana dulu lah, sabar. Tapi sabarnya itu dalam rangka mohon ridho Allah, minta pahala dari Allah. Dan dia meyakini bahwa kalau Allah menghendaki aku kena, saya lari ya kena. Kalau Allah tidak menghendaki, ada orang sengaja ngolesi saya, ya nggak kena. Jadi itu terserah Allah. Maka kalau ada orang yang seperti itu, sabar dan kemudian meyakini bahwa itu kehendak Allah, kemudian dia meninggal, maka dia mendapatkan mithlu ajri syahid. Dia akan mendapatkan pahala seorang syahid. Jadi ada syahid, ada 3 macam ya. Syahid dunia akhirat, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, kemudian terbunuh di situ. Niatnya benar. Di dunia dianggap syahid, dan di akhirat juga dianggap syahid. Ada syahid yang dunia saja, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, tetapi niatnya salah. Niatnya seperti yang tadi saya sebutkan, untuk pamer dan untuk gagah-gagahan. Nah, ketika dia mati, di dunia dia dikira dia syahid, tapi di akhirat tidak dianggap syahid, masuk neraka dia. Terus satu lagi, syahid akhirat saja. Ini ada beberapa ya. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, ma ta'udduna syuhada fikum, siapa yang kamu anggap syahid di antara kalian? Lalu mereka menjawab, ya Rasulullah,
Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Orang yang meninggal di dalam perang fi sabilillah itulah yang syahid. Rasulullah mengatakan, oh kalau itu jawabannya, kalau begitu syuhadanya dari umatku sedikit dong. Syuhada dari umatku tuh banyak, tidak hanya sedikit itu. Lalu mereka bertanya, faman ya Rasulullah, lalu siapa itu? Dia bilang, Rasulullah bersabda, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Ya, siapa yang dibunuh di jalan Allah itu syahid. Wa mamata fi sabilillah fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dia sedang melakukan kegiatan di jalan Allah. Misalnya sedang bepergian dalam rangka berbisnis dalam rangka melaksanakan kewajiban dari Allah untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Jadi dia berdagang dalam rangka melaksanakan perintah Allah memberi nafkah. Dia mati di jalan, syahid. Wa man mata fit ta'ud fahuwa syahid. Siapa yang meninggal dalam keadaan kena wabah, dia syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Siapa yang meninggal karena sakit perut, dia syahid. Dan siapa yang meninggal karena tenggelam, dia syahid. Oh, banyak sekali pilihannya. Oh, tapi tentu tenggelam karena menjadi syahid itu nggak boleh kita lalu terus tahu bahwa arus di laut itu keras lalu terus aku mau renang di sini biar aku mati tenggelam nanti syahid. Oh, nggak bisa, itu bunuh diri. Ya. Jadi kalau dalam keadaan yang hati-hati masih kemudian kita wafat itu syahid. Nah terus tapi kita jangan mengandalkan usaha kita sendiri. Kalau Allah tidak menghendaki juga nggak bisa. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah. Istri Rasulullah yang namanya Ummu Salamah itu ditanya oleh para sahabat, ya Ummul Mukminin, ibunya orang mukmin, doa apa yang paling banyak dikatakan oleh Rasulullah? Beliau menjawab, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, yang membolak-balikkan pikiran, tetapkanlah hatiku di agamamu. Jadi jangan sampai pikiranku ini goyah, supaya tetap berada di dalam agamamu. Jadi pendek kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Saya kira sementara itu mudah-mudahan Allah meneguhkan iman kita di hati kita sepanjang masa, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah.